Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran meskipun masih dalam jarak jauh atau PJJ. Hari ini Rabu tanggal 11 November tahun 2020 kita akan belajar TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, murid dapat menyebutkan kegunaan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, murid dapat menyebutkan contoh teknologi yang berguna dalam pendidikan, keuangan, dan usaha dengan benar. Mari nak kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 80. Bu Alia akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Artinya, telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu guna memelihara diri dari peperangan. Nah, ini ya nak, Bu Alia bacakan. Dari keterangan itu jelas sekali bahwa manusia dituntut untuk membuat sesuatu dengan sarana teknologi. Harus dengan teknologi ya nak, karena ini bajunya terbuat dari besi. Tidak bisa dijahit dengan tangan ataupun dijahit dengan mesin jahit seperti penjahit yang menjahit baju. Tapi karena ini baju perang itu terbuat dari besi, berarti pembuatan bajunya dengan menggunakan sarana teknologi. Jadi Al-Quran pun ya, Allah ya berfirman untuk apa? Manusia mempelajari teknologi untuk kebutuhan sehari-hari. Nah ini pada waktu itu ya, waktu ayat ini turun disuruh membuat baju besi karena pada saat peperangan. Lah sekarang kan kita tidak berada dalam peperangan, berarti teknologi yang kita pelajari berbeda. Nah, mengapa? Nah, itu sebabnya sejak abad ke-7 dulu ya, itu telah lahir pemikir Islam yang tangguh, produktif, dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini dulu nah. Lah apalagi sekarang, anak-anakku hidup di zaman sekarang. Ya, di mana sudah diajarkan teknologi, informasi, dan komunikasi. Untuk itu, nah, mari kita belajar, kemudian kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi, nak, belajar teknologi itu juga melaksanakan perintah Allah. Dasarnya surat Al-Anbiya ayat 80. Jelas ya, nak ya? Ini teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan. Ini ya nak, ATM. Tidak asing kan nak ya. Nah, ATM ini untuk mengambil uang ya nak ya. Nah, ini yang pertama. Ini kan kegunaan sehari-hari. Uang itu kan setiap hari kita menggunakan uang. Uang sekarang mudah ya, bisa diambil ya, mengambil uang maksudnya, mengambil uang sekarang mudah ya, bisa di ATM. Ini perhatikan ya nak. Nah, saat mengambil uang di ATM kok banyak ya yang mau mengambil, berarti harus mengantri. Ini ya, ini sudah pembelajaran, jadi tidak boleh
berdesak-desakan, ya, kemudian tidak boleh menyerobot, ya, harus mengantri sesuai dengan gilirannya. Ini ya, jadi alat teknologi yang pertama adalah ATM. Ini siapa nak? Kok muncul tokoh? Ya muncul orang, gambar orang. Siapa dia? Dia adalah John Seper Baron. Dia ini adalah penemu ATM. Orang hebat. Dia adalah penemu ATM. Anak-anak juga harus hebat. Ini beliau sudah tua, berarti kan zaman dulu sebelum kita. Beliau sudah hebat. Apalagi anak-anak hidup di zaman sekarang, zaman modern ya. Nah, anak-anak harus hebat. Nah, untuk hebat bagaimana? Harus berusaha, belajar, terus belajar supaya hebat. Nah, itu harus belajar, harus memiliki ilmu pengetahuan. Biar dapat punya ilmu pengetahuan, belajar yang sungguh-sungguh. Nah, ini beliau adalah penemu ATM. Kalau anak-anak hebat bisa berinovasi yang menemukan sesuatu, itu kan memudahkan orang lain, dapat pahala. Nah, yang membuat mudah orang lain itu mendapatkan pahala dari Allah. Pahala itu terus akan didapat sampai besok kalau anak-anak menemukan sebuah kebaikan dan kebaikan itu memudahkan orang lain dan orang lain menggunakannya. Berarti itu namanya bermanfaat. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya. Nah, nih anak-anak sering ya kalau pergi kemana-mana melihat lampu lalu lintas. Mana toh Bu? Nah, ini kan lampu lalu lintas. Kok ini bisa berubah-ubah sendiri? Ini ya alat ya, lampu lalu lintas. Ya. Dia bergerak sendiri, bukan Pak Polisi selalu berdiri di bawah lampu lalu lintas ya, kemudian memencet tombol merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau. Ya capek Pak Polisinya. Lalu bagaimana Bu? Lampu lalu lintas itu bisa berubah-ubah sendiri warnanya. Inilah teknologi. Ya. Dia bergerak nih menggunakan komputer. Ya. Nah ini badan komputer. Bu Alia sambil ingatkan ya nak ya supaya tidak lupa. Ini badan komputer. Namanya CPU. Disebut CPU ya, Central Processing Unit. Ya, CPU, CPU tulisannya ya. Nah, di dalam CPU ini atau badan komputer ada benda kecil ini. Apa toh Bu? Namanya chip. Ya. Chip inilah ya disebut juga otak komputer. Inilah yang bisa menggerakkan lampu lalu lintas secara otomatis. Jadi bukan Pak Polisi ya yang mencet-mencet tombol terus supaya lampunya berubah-ubah warna. Tapi karena teknologi ya, bisa menggerakkan lampu lalu lintas merubah-rubah ini ya, merah, kuning, hijau. Nah, inilah teknologi. Hebat ya nak ya. Coba kalau tidak ada teknologi, terus kemudian Pak Polisi harus mengatur lampu lalu lintas merah, kuning, hijau. Nah, kan capek mencet-mencet tombol terus. Padahal jalan itu kan selalu ramai 24 jam. Masa Pak Polisi tidak tidur? Padahal Pak Polisi adalah manusia. Maka itu teknologi itu membuat segala sesuatu menjadi mudah. Jika apa? Jika dioperasikan oleh manusia untuk memudahkan sesuatu. Itulah tugas anak-anak. Menjadi anak yang pintar, yang tangguh, yang bisa berinovasi dan berkreasi. Selanjutnya, nih, manfaat TIK, teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pendidikan. Apa nah? Ini kita lihat ya. Ini ada user ya nak ya, orang yang menggerakkan ya. Komputer ini user. Berarti saat ini Bu Guru user ya. Nah, ini kalau di kelas nih
Anak-anak nanti bisa, meskipun Bu Guru laptopnya kecil, nanti anak-anak bisa membaca materi yang Bu Guru tayangkan di laptop, bisa dibaca oleh seluruh anak dan juga Bu Guru. Dengan apa? Diperbesar. Ada ini di kelas, ada ini, nah. Apa toh ini Bu? Proyektor, ya, ada proyektor. Kemudian ada ini layar. Ya, jadi di kelas ada proyektor dan layar, sehingga komputer Bu Guru meskipun kecil, nanti anak-anak tetap bisa melihat materi yang disajikan Bu Guru melalui layar. Nah, ini manfaat dalam pendidikan. Jadi Bu Guru memanfaatkan komputer. Semisal namanya manusia ya, Bu Guru kadang ada keperluan, kemudian tidak masuk juga bisa, yaitu dengan menggunakan ini komputer ini, kemudian disambungkan. Kalau di kelas ya ini ada proyektor, ada layar. Jadi anak-anak bisa melihat dengan jelas, ya, mengikuti setiap pembelajaran yang Pak Guru, Bu Guru sampaikan, ya, tanpa melihat kecil Bu, enggak, bakal menjadi besar karena nanti layarnya kan sebesar papan tulis, jadi anak-anak dapat melihat dengan jelas. Inilah manfaat teknologi dalam pendidikan. Berikutnya, manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam keuangan. Seperti yang anak-anak lihat pertama tadi ya, tadi ada ATM. Lah ini mengambil uang di bank. Ini petugas banknya juga memanfaatkan komputer. Menghitung uangnya juga tidak menggunakan secara manual. Itu kalau Bu Guru kan menghitung uang dengan tangan ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu anak-anak juga ya. Tapi kalau di bank tidak menggunakan manual, menghitung menggunakan tangan atau menghitung menggunakan pensil dan buku, bukan ya, nah, tapi ada alatnya juga. Nih, inilah juga teknologi, pemanfaatan teknologi. Jadi menghitung uang banyak bisa cepat. Coba kalau menghitungnya seperti anak-anak belajar calistung, ya, berhitung ya, 1, 2, 3, nah bakal lama. Atau menghitungnya dengan pensil dan buku, nulis 10.000 tambah 10.000 tambah 10.000, aduh lama ya. Nanti yang mengantri capek, waktu kan sangat berharga. Maka inilah ya, menghitung uang juga menggunakan teknologi, menggunakan alat, sehingga tinggal relet itu langsung berapa juta, seperti itu ya. Nah begitu juga, nah untuk nulis ya, menulis di buku tabungannya itu toh, nabung berapa atau ambil berapa, juga menggunakan komputer, teknologi juga. Nah ini yang tadi ya, ATM, mengambil uang, ini juga memanfaatkan teknologi. Kan itu tinggal pencet anak, pencet ya, terus dipilih apa ya, dari tabungan apa, terus kemudian mau ngambilnya berapa, kan tinggal pencet. Ini juga ATM ini memanfaatkan teknologi, sehingga orang menjadi mudah ya, mengambil uang mudah. Ini juga menghitung uang dengan cepat ya, tidak perlu lama. Inilah pemanfaatan teknologi dalam keuangan. Selanjutnya, manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam usaha. Nah, nih yang pertama, bisnis online. Sekarang kan banyak ya, kalau orang dulu ya mau jualan harus pusing, harus punya toko, harus punya warung, kios ya, itu orang mau berjualan. Itu pusing setengah mati ya. Karena harus punya uang banyak dulu. Nah, setelah punya kios harus mikir ya, isi kiosnya apa? Kalau mau jualan baju ya harus beli baju banyak. Mau jualan perabot rumah tangga, piring, gelas, cangkir ya harus punya itu banyak. Ya. Sekarang tidak. Nah, sekarang bisa bisnis online. Nah, ini kan ada gambar mouse. Bisa pakai FB, Facebook ya, bisa pakai Twitter, pakai blog. Nah,
kemudian menggunakan HP, menggunakan, nah ini semua bisnis online itu memanfaatkan teknologi. Ya. Nah, ini menjadi mudah. Kalau dulu ya seperti yang Bu Alia ceritakan itu, yang namanya orang mau jualan harus ribet, pusing. Sekarang kan tidak. Cukup menggunakan HP sudah bisa, ya, bisa berjualan. Itulah teknologi. Nah ini kan ya. Nah cuma pencet HP, tinggal buka mau jualan lewat apa, Facebook, Twitter, blog atau lewat apa ya. Aplikasi ya, tinggal buka HP. Ya, dibermodalkan HP bisa berjualan. Ya, itu karena teknologi. Ini kan online shopping. Nah, berbelanja online ya ini ya. Nah, tinggal pakai laptop. Sama, yang jualan juga tinggal buka HP, yang beli juga tinggal buka HP, buka laptop. Nah, inilah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam usaha. Nah, lebih mudah. Makanya anak-anak nanti juga harus punya penemuan ya, pengembangan ya, dari pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Nantinya anak-anak ikuti terus ya. Kalau kita sudah masuk sekolah praktek ya anak-anak ikuti dengan baik ya, tidak di lab komputer bicara terus, tapi ikuti apa yang petunjuk ya, yang diajarkan ya, petunjuk dari bu guru. Disuruh membuat apa, gambar. Kok sudah bisa, tidak boleh bosan ya. Harus terus, bu guru kok gambar terus, enggak apa-apa ya. Harus benar-benar bisa ya, sampai bisa. Nanti akan berkembang. Di kelas 2 anak-anak tidak akan diajari menggambar lagi, tapi lain lagi. Nanti naik kelas 3 lain lagi, kelas 4, 5, 6 beda lagi. Maka meskipun bu guru mengajarkan kelas 1 baru menggambar, berulang kali menggambar, anak-anak tetap ikuti. Tidak boleh bosan. Ya. Nah, sampai benar-benar bisa. Nah, kalau kelas 1 nanti belajarnya sebentar, kemudian belum bisa, kelas 2 ditambah lagi, 3 tambah lagi, nanti anak-anak tidak akan pinter ya, tapi sampai bisa, nggak ada bosan, tidak boleh bosan belajar itu ya. Jadi kalau kelas, bu guru sekarang kok gambar lagi, aku sudah bisa, besok gambar lagi, nggak apa-apa ya, sampai benar-benar bisa dan gambarnya menjadi bagus, menarik. Nah, itulah belajar biar apa? Anak-anak bisa berkembang dan bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik. Ya, biar menjadi anak yang hebat, tapi tetap solih-solihah. Nah, sudah habis nak. Jadi hari ini kita belajar teknologi informasi dan komunikasi sampai di sini ya. Nanti tugasnya dari bu guru, anak-anak menyusun puzzle teknologi informasi komunikasi alat ya. Nanti kalau sudah disusun, puzzle itu akan menjadi alat ya, alat yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu alat yang sesuai dengan pembelajaran kita hari ini. Mari nak kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran meskipun masih dalam jarak jauh atau PJJ.
Hari ini Rabu, tanggal 11 November tahun 2020. Kita akan belajar TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, murid dapat menyebutkan kegunaan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, murid dapat menyebutkan contoh teknologi yang berguna dalam pendidikan, keuangan, dan usaha dengan benar. Mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 80. Bu Alia akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Artinya, telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu guna memelihara diri dari peperangan. Nah, ini ya nak, Bu Alia bacakan. Dari keterangan itu jelas sekali bahwa manusia dituntut untuk membuat sesuatu dengan sarana teknologi. Dan harus dengan teknologi ya nak, karena ini bajunya terbuat dari besi. Tidak bisa dijahit dengan tangan ataupun dijahit dengan mesin jahit seperti penjahit yang menjahit baju. Tapi karena ini baju perang itu terbuat dari besi, berarti pembuatan bajunya dengan menggunakan sarana teknologi. Jadi Al-Quran pun ya, Allah ya berfirman, untuk apa? Manusia mempelajari teknologi untuk kebutuhan sehari-hari. Nah ini pada waktu itu ya, waktu ayat ini turun disuruh membuat baju besi karena pada saat peperangan. Nah sekarang kan kita tidak berada dalam peperangan, berarti teknologi yang kita pelajari berbeda. Nah mengapa? Nah itu sebabnya sejak abad ke-7 dulu ya, itu telah lahir pemikir Islam yang tangguh, produktif, dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini dulu nah. Lah apalagi sekarang, anak-anakku hidup di zaman sekarang, ya, di mana sudah diajarkan teknologi, informasi, dan komunikasi. Untuk itu, nah mari kita belajar kemudian kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi nak, belajar teknologi itu juga melaksanakan perintah Allah. Dasarnya surat Al-Anbiya ayat 80. Jelas ya nak ya? Ini teknologi, informasi, dan komunikasi dalam kehidupan. Ini ya nak, ATM. Tidak asing kan nak ya? Nah, ATM ini untuk mengambil uang ya nak ya? Ini yang pertama. Ini kan kegunaan sehari-hari. Uang itu kan setiap hari kita menggunakan uang. Uang sekarang mudah ya, bisa diambil ya, mengambil uang maksudnya. Mengambil uang sekarang mudah ya, bisa di ATM. Ini perhatikan ya nak. Nah, saat mengambil uang di ATM kok banyak ya yang mau mengambil, berarti harus mengantri. Ini ya, ini sudah pembelajaran. Jadi tidak boleh berdesak-desakan, ya, kemudian tidak boleh menyerobot, ya, harus mengantri sesuai dengan gilirannya. Ini ya, jadi alat teknologi yang pertama adalah ATM. Ini siapa nak? Kok muncul tokoh? Ya muncul orang, gambar orang. Siapa dia? Dia adalah John Shepard Barron. Dia ini adalah penemu ATM.
orang hebat. Dia adalah penemu ATM. Anak-anak juga harus hebat. Ya. Ini beliau sudah tua, berarti kan zaman dulu sebelum kita. Beliau sudah hebat. Apalagi anak-anak hidup di zaman sekarang, zaman modern ya. Nah, anak-anak harus hebat. Nah, untuk hebat bagaimana? Harus berusaha, belajar, terus belajar supaya hebat. Nah, itu harus belajar, harus memiliki ilmu pengetahuan. Biar dapat punya ilmu pengetahuan, belajar yang sungguh-sungguh. Nah, ini beliau adalah penemu ATM. Kalau anak-anak hebat bisa berinovasi yang menemukan sesuatu, itu kan memudahkan orang lain, dapat pahala. Nah, yang membuat mudah orang lain itu mendapatkan pahala dari Allah. Pahala itu terus akan didapat sampai besok kalau anak-anak menemukan sebuah kebaikan dan kebaikan itu memudahkan orang lain dan orang lain menggunakannya. Berarti itu namanya bermanfaat. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya. Nah, nih anak-anak sering ya kalau pergi kemana-mana melihat lampu lalu lintas. Mana toh Bu? Nah, ini kan lampu lalu lintas. Kok ini bisa berubah-ubah sendiri? Ini ya alat ya, lampu lalu lintas. Ya. Dia bergerak sendiri, bukan Pak Polisi selalu berdiri di bawah lampu lalu lintas ya, kemudian memencet tombol merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau. Ya capek Pak polisinya. Lalu bagaimana Bu? Lampu lalu lintas itu bisa berubah-ubah sendiri warnanya. Inilah teknologi. Ya. Dia bergerak nih menggunakan komputer. Ya. Nah, ini badan komputer. Bu Alia sambil ingatkan ya nak ya supaya tidak lupa. Ini badan komputer. Namanya CPU. Disebut CPU ya, Central Processing Unit. Ya, CPU, CPU tulisannya ya. Nah, di dalam CPU ini atau badan komputer ada benda kecil ini. Apa toh Bu? Namanya chip. Ya. Chip inilah ya disebut juga otak komputer. Inilah yang bisa menggerakkan lampu lalu lintas secara otomatis. Jadi bukan Pak Polisi ya yang mencet-mencet tombol terus supaya lampunya berubah-ubah warna. Tapi karena teknologi ya, bisa menggerakkan lampu lalu lintas merubah-rubah ini ya, merah, kuning, hijau. Nah, inilah teknologi. Hebat ya nak ya. Coba kalau tidak ada teknologi. Terus kemudian Pak Polisi harus mengatur lampu lalu lintas merah, kuning, hijau. Nah, kan capek mencet-mencet tombol terus. Padahal jalan itu kan selalu ramai 24 jam. Masa Pak Polisi tidak tidur? Padahal Pak Polisi adalah manusia. Maka itu teknologi itu membuat segala sesuatu menjadi mudah. Jika apa? Jika dioperasikan oleh manusia untuk memudahkan sesuatu. Itulah tugas anak-anak. Menjadi anak yang pintar, yang tangguh, yang bisa berinovasi dan berkreasi. Selanjutnya, nih, manfaat TIK, teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pendidikan. Apa nah? Ini kita lihat ya. Ini ada user ya nak ya, orang yang menggerakkan ya komputer ini user. Berarti saat ini Bu Guru user ya. Nah, ini kalau di kelas, nih anak-anak nanti bisa meskipun Bu Guru laptopnya kecil, nanti anak-anak bisa membaca materi yang Bu Guru tayangkan di laptop, bisa dibaca oleh seluruh anak dan juga Bu Guru. Nah, dengan apa? Diperbesar. Ada ini di kelas ada ini nah. Apa toh ini Bu? Proyektor. Ya, ada proyektor. Kemudian ada ini layar.
Ya, jadi di kelas ada proyektor dan layar sehingga komputer Bu Guru meskipun kecil nanti anak-anak tetap bisa melihat ya, melihat materi yang disajikan Bu Guru melalui layar. Nah, ini manfaat dalam pendidikan. Jadi Bu Guru memanfaatkan komputer. Semisal namanya manusia ya, Bu Guru kadang ada keperluan, kemudian tidak masuk juga bisa, yaitu dengan menggunakan ini komputer ini kemudian disambungkan. Kalau di kelas ya ini ada proyektor, ada layar. Jadi anak-anak bisa melihat dengan jelas ya, mengikuti setiap pembelajaran yang Pak Guru Bu Guru sampaikan. Ya, tanpa melihat kecil Bu, enggak, bakal menjadi besar karena nanti layarnya kan sebesar papan tulis. Jadi anak-anak dapat melihat dengan jelas. Inilah manfaat teknologi dalam pendidikan. Berikutnya, manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam keuangan. Seperti yang anak-anak lihat pertama tadi ya, tadi ada ATM. Nah ini mengambil uang di bank. Ini petugas banknya juga memanfaatkan komputer. Menghitung uangnya juga tidak menggunakan secara manual. Itu kalau Bu Guru kan menghitung uang dengan tangan ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu anak-anak juga ya. Tapi kalau di bank tidak menggunakan manual, menghitung menggunakan tangan atau menghitung menggunakan pensil dan buku, bukan ya. Nah, tapi ada alatnya juga. Nih, inilah juga teknologi, pemanfaatan teknologi. Jadi menghitung uang banyak bisa cepat. Coba kalau menghitungnya seperti anak-anak belajar calistung ya, berhitung ya, 1, 2, 3. Nah, bakal lama. Atau menghitungnya dengan pensil dan buku, nulis 10.000 tambah 10.000 tambah 10.000. Aduh, lama. Nanti yang mengantri capek. Waktu kan sangat berharga. Maka inilah ya, menghitung uang juga menggunakan teknologi, menggunakan alat. Sehingga tinggal ret itu langsung berapa juta seperti itu ya. Nah, begitu juga untuk nulis ya, menulis di buku tabungannya itu nabung berapa atau ambil berapa juga menggunakan komputer, teknologi juga. Nah, ini yang tadi ya ATM. Mengambil uang ini juga memanfaatkan teknologi. Kan itu tinggal pencet-pencet anak, pencet ya. Terus dipilih dari tabungan terus kemudian mau ngambilnya berapa, kan tinggal pencet. Ini juga ATM ini memanfaatkan teknologi sehingga orang menjadi mudah ya, mengambil uang mudah. Ini juga menghitung uang dengan cepat ya, tidak perlu lama. Inilah pemanfaatan teknologi dalam keuangan. Selanjutnya, manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam usaha. Nah, nih yang pertama, bisnis online. Sekarang kan banyak ya, kalau orang dulu ya mau jualan harus pusing, harus punya toko, harus punya warung, kios ya, itu orang mau berjualan. Itu pusing setengah mati ya. Karena harus punya uang banyak dulu. Nah, setelah punya kios harus mikir ya, isi kiosnya apa? Kalau mau jualan baju ya harus beli baju banyak. Mau jualan perabot rumah tangga, piring, gelas, cangkir ya harus punya itu banyak. Ya. Sekarang tidak. Nah, sekarang bisa bisnis online. Nah, ini kan ada gambar mouse. Bisa pakai FB, Facebook ya, bisa pakai Twitter, pakai blog. Nah, kemudian menggunakan HP, nah ini semua bisnis online itu memanfaatkan teknologi. Ya. Nah, ini menjadi mudah. Kalau dulu ya seperti yang Bu Alia ceritakan itu, yang namanya orang mau jualan harus ribet, pusing. Sekarang kan tidak. Cukup menggunakan HP sudah bisa ya, bisa berjualan. Itulah teknologi.
Nah, ini kan ya. Nah, cuma pencet HP, tinggal buka mau jualan lewat apa? Facebook, Twitter, blog atau lewat apa ya. Aplikasi ya, tinggal buka HP. Ya, dibermodalkan HP bisa berjualan. Ya, itu karena teknologi. Ini kan online shopping. Nah, berbelanja online ya ini ya. Nah, tinggal pakai laptop. Sama yang jualan juga tinggal buka HP, yang beli juga tinggal buka HP, buka laptop. Nah, inilah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam usaha. Lebih mudah. Makanya anak-anak nanti juga harus punya penemuan ya, pengembangan ya, dari pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Nantinya anak-anak ikuti terus ya. Kalau kita sudah masuk sekolah praktek ya anak-anak ikuti dengan baik ya, tidak di lab komputer bicara terus tapi ikuti apa yang petunjuk ya yang diajarkan ya, petunjuk dari Bu Guru. Disuruh membuat apa gambar. Kok sudah bisa? Tidak boleh bosan ya. Harus terus, Bu Guru kok gambar terus? Enggak apa-apa. Ya, harus benar-benar bisa ya, sampai bisa. Nanti akan berkembang. Di kelas 2 anak-anak tidak akan diajari menggambar lagi, tapi lain lagi. Nanti naik kelas 3 lain lagi, kelas 4, 5, 6 beda lagi. Maka meskipun Bu Guru mengajarkan kelas 1 baru menggambar, berulang kali menggambar, anak-anak tetap ikuti. Tidak boleh bosan. Ya. Nah, sampai benar-benar bisa. Nah, kalau kelas 1 nanti belajarnya sebentar, kemudian belum bisa, kelas 2 ditambah lagi, 3 tambah lagi, nanti anak-anak tidak akan pinter ya, tapi sampai bisa, nggak ada bosan, tidak boleh bosan belajar itu ya. Jadi kalau kelas Bu Guru sekarang kok gambar lagi, aku sudah bisa besok gambar lagi, nggak apa-apa ya, sampai benar-benar bisa dan gambarnya menjadi bagus, menarik. Nah, itulah belajar biar apa? Anak-anak bisa berkembang dan bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik. Ya, biar menjadi anak yang hebat, tapi tetap solih-solihah. Nah, sudah habis nak. Jadi hari ini kita belajar teknologi informasi dan komunikasi sampai di sini ya. Nanti tugasnya dari Bu Guru, anak-anak menyusun puzzle teknologi informasi komunikasi alat ya. Nanti kalau sudah disusun puzzle itu akan menjadi alat ya, alat yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu alat yang sesuai dengan pembelajaran kita hari ini. Mari nak kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.